Halo guys, kita dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Siti Syabadi Kusnadi. Nama saya Nawal Delia Rahma Kusnadi. Nama saya Siti Hawa. Nama saya Tania Eki Permatasari. Nama saya Ayunda Dia Febrianti. Di sini kelompok kita dari kelompok 3 akan menjelaskan pemberian MgSO4 dan juga kalsium glukonat. Happy watching, bye bye. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai pemberian obat MgSO4, antikonvulsan atau anti kejang. Nah, obat MgSO4 ini diberikan pada pasien dengan diagnosa preeklamsi dan juga protein urin yang positif. Nah, untuk cara pemberian obat MgSO4 ini diberikan pada pasien yang sudah terpasang infus dan diberikannya melalui bolus. Nah, setelah diberikan MgSO4, pasien ini akan mengalami efek samping dari pemberian obat tersebut. Di antaranya, pasien akan mengalami sesak nafas dan juga tubuhnya akan merasakan panas. Nah, untuk syarat diberikannya obat MgSO4 ini, di antaranya pasien itu harus memiliki refleks patella yang positif, lalu pernafasannya harus lebih dari 16 kali per menit dan juga produksi urinnya harus lebih dari 30 cc. Nah, bila produksi urinnya lebih dari 30 cc, maka akan dipasang kateter. Nah, selain itu juga pasien harus memiliki antidotum kalsium glukonat. Berikut ini adalah cara pemberian MgSO4. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya pemberian MgSO4. Yang pertama kita lihat dulu yuk alat apa saja yang perlu kita siapkan. Pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoplos MgSO4-nya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk mengoplos adalah yang pertama di sini kita siapkan spet yang 20 cc. Tapi kalau nggak ada, boleh diganti dengan yang 10 cc. Nah, siapkan juga MgSO4-nya yang 40% dan juga diambil dengan spet yang 10 cc, diambil sebanyak 10 cc. Lalu dioplos dengan aquabides sebanyak 10 cc. Lalu yang spet kedua itu kita masukkan MgSO4 yang 40% juga sama, lalu dicampurkan dengan cairan infus RL. Jadi seperti itulah cara mengoplos MgSO4. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoplos kalsium glukonat. Sebelumnya, kalsium glukonat ini diperuntukkan untuk pasien yang kekurangan kalsium atau disebut hipokalemia, yaitu kekurangan kalsium dalam darah. Kalsium glukonat ini juga digunakan untuk terapi kejang akibat kekurangan kalsium, gangguan pembentukan tulang, kekurangan kalsium akibat kehamilan, dan kram perut. Adapun efek sampingnya yaitu konstipasi, nafsu makan menurun, mual, muntah, juga mulut kering, atau juga sakit kepala. Jadi cara pemberiannya, untuk cara pemberiannya yang pertama itu siapkan kalsium glukonat sebanyak 2 ampul dan cairan dextrose. Lalu 1 ampul kalsium glukonat ini berisi 10 ml dan 1 ml sama dengan 100 gram. Jadi, cara pemberian kalsium glukonat yang pertama, siapkan alat dan obat. Kalsium glukonat 2 ampul. 1 ampul berisi 10 ml dan 1 ml sama dengan 100 mg. Jadi 1 ampul itu yaitu 1000 mg atau 1 gram kalsium glukonat. Selanjutnya adalah cairan dextrose D5% atau sesuai instruksi dokter. Di sini dikarenakan tidak ada cairan dextrose, jadi kita bisa ilustrasikan saja ya dengan cairan RL ini. Selanjutnya siapkan juga spet, infuset, kapas alkohol, dan peralatan steril lainnya. Yang kedua ada pemeriksaan awal. Yang pertama, pastikan identitas pasien. Selanjutnya, cek tanda-tanda vital pasien. Pastikan tidak ada riwayat alergi terhadap obat. Yang ketiga, pengenceran obat, yaitu ambil 1 atau 2 ampul kalsium glukonat sesuai dosis yang ditentukan. Selanjutnya, campurkan kalsium glukonat ke dalam cairan dextrose, biasanya 100 sampai 250 ml sesuai instruksi dokter. Selanjutnya, aduk perlahan agar larut merata. Dan yang terakhir, yang keempat, itu pemberian obat.
Jadi berikan secara intravena atau melalui bolus, perlahan menggunakan infuset atau syringe pump. Kecepatan pemberian pada 500 mg sampai 1 gram itu diberikan selama 10 menit dan jangan diberikan pada kecepatan yang sangat cepat karena bisa menyebabkan aritmia. Selanjutnya, pemantauan selama pemberian dengan cara monitoring EKG, tanda-tanda vital dan keluhan pasien, dan juga perhatikan adanya nyeri di tempat suntikan, seperti sensasi panas atau tanda iritasi pada vena. Selanjutnya ada pasca tindakan, yaitu catat jumlah obat, waktu pemberian, respon pasien. Lakukan evaluasi kadar kalsium jika diperlukan. Untuk keseluruhan tata cara pemberian kalsium glukonat ini hanya boleh diberikan sesuai instruksi dokter ya. Nah, cara pemberian obat utama MgO4 dan penetralnya yaitu kalsium glukonat. MgO4 ini diberikan sebagai anti kejang pada pasien preeklamsi atau eklamsi, sehingga dosis dan cara pemberiannya harus benar. Pemberian ini dimulai dengan loading dose yaitu 4 gram secara intravena, perlahan kemudian dilanjutkan 10 gram secara intramuskuler, masing-masing 5 gram di bokong kanan dan kiri. Nah, setelah itu obat diteruskan dengan maintenance dose bisa berupa 5 gram IM tiap 4 jam atau 1-2 gram per jam melalui infus. Nah, untuk pemberian dosis yang tepat ini bertujuan untuk mencegah kejang atau menjaga kadar obat tetap stabil dalam tubuh. Sementara itu, kalsium glukonat adalah obat yang disiapkan sebagai antidotum jika pasien mengalami tanda-tanda toksitas MgO4 seperti napas melambat, refleks patella hilang, atau urin sangat sedikit. Nah, kalsium glukonat ini juga digunakan untuk kondisi hipolaksemia. Cara pemberiannya adalah dengan mengencarkan kalsium glukonat ke dalam cairan dextrose, lalu diberikan secara intravena perlahan selama sekitar 10 menit. Nah, keberadaan dan cara pemberiannya antidotum ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien bila terjadi overdosis atau reaksi berlebihan terhadap MgO4.